Nah dulu ya. Oh, Kak Luna. Oh ya, baik. Aku dulu aja, Mbak Rahmat. Oke, silakan Kak Luna. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, siap. Selamat malam. Abimanyu panggilannya siapa? Abi ya? Dharma. Oh, Kak. salah guys. Dharma. Iya. Oke, halo Dharma. Thank you Luna, sudah ini- mempresentasikan. Lun, maaf motong dikit. Ini Dharma yang itu, Lun. Apa tuh? Dharma yang DKV. Oh, oke. Pantesan aku kayak familiar. Halo Dharma. Oh iya, halo Kak. Oke, thank you sudah mempresentasikan dengan baik. Mungkin sini ada beberapa hal nih yang pengen aku konfirmasi ke Dharma. Nah, pertama nih, siapa sih yang bertanggung jawab atas konten-konten dari Instagram BWB? Tergantung. Jadi tuh kalau dari kontennya sendiri, kalau untuk desainnya memang dari apa sih namanya? Sorry maaf. Kalau dari desainnya emang dari dari desainnya emang dari video desain. Kalau untuk kontennya kita dari publikasi, Kak. Oke, berarti kalau misalnya brainstorm konten apa aja nih yang akan dipost di Instagram BWB, itu berarti dari siapa? Publikasi. Oke, dari publikasi. Nah, mungkin aku mau tanya nih ke PJ-nya publikasi. Ada siapa di sini? Saya Kak. Oke, nah, menurut kalian, konten apa aja sih yang bisa membuat Instagram BWB tuh menarik untuk dilirik mahasiswa UI? Oke. Mungkin aku kayak gini ya Kak. Jadi kayak sebelum kita launching itu kita bakal ngepost yang namanya kayak trailer gitu kan. Jadi kita memang menginformasikan kalau BWB itu ada gitu. Dan bisa jadi itu nanti buat anak-anak barunya nanti pada nunggu-nunggu event tersebut sebelum rangkaiannya berlangsung kayak gitu. Nah terus nanti selain itu sebenarnya menurut saya emang ini lebih ke ngumpulin anak-anak kayak gitu kan ya kayak sebelumnya. Jadi kita juga kalau dari Instagramnya sendiri salah satunya mungkin itu sih kayak yang teaser atau trailer gitu. Oke, teaser atau trailer ya. Nah, isinya tuh apa tuh dalam teaser dan trailernya? Nah itu jadi nanti kayak karena ini berhubungan dengan magangnya BEM UI gitu Kak, teaser sama trailer tuh kayak mungkin kita bisa kasih lihat apa yang bakal mereka dapat kayak benefit kalau misalkan ikut acaranya atau misalkan kayak gimana acaranya berlangsung sehingga mereka tuh kayak punya rasa harus ikut sama BWB ini gitu. Oke, jadi gambaran acaranya ya. Iya, jadi kita akan gambaran acaranya tapi nanti kita bungkus sama sinematografi dan yang lain-lain gitu Kak. Oke, siap dibungkus. Nah, mungkin masukan dari aku ya. Pastikan yang mengadakan acara misalnya magang atau di BEM atau apa gitu kan banyak gitu. Nah, saran dari aku coba kalian pikirkan satu strategi marketing apa nih yang bisa kita visualisasikan di konten-konten Instagram BWB yang bikin orang tuh kalau lihat tuh kayak, duh apa nih, tertarik, menarik, dan misterius gitu. Misalnya nih, oh ya mungkin aku tanya dulu deh, kalau dari kalian ambil reference buat gambaran konten dan juga desain-desain itu dari mana sih? Ini buat semuanya, mungkin buat Dharma atau mungkin dari PJ desainnya boleh menjawab. Oke, saya mungkin mau jawab kali ya. Jadinya emang kalau untuk dari desainnya sendiri, kita ngambilnya, kita nggak ngambil dari mana atau kayak gimana. Kita emang benchmarking ke beberapa organisasi yang ada di UI dan kita lihat bagaimana desain itu dapat mempengaruhi viewers dari kontennya itu, kasarnya kayak gitu kan. Dan kita emang ngambil dari, kalau kasarnya kita ngambil dari beberapa organisasi di UI kayak gitu. Jadi melihat dari organisasi di UI. Iya, kayak gitu. Oke, dan apa tuh yang akhirnya membuat kalian memutuskan oke kita pakai konsep yang profesional? Poin plusnya apa kalau pakai konsep yang profesional?
Oke, untuk poin plusnya sendiri, poin apa namanya, keprofesionalan ini itu menggambarkan di mana kita bakal magang di BEM UI dan itu menjadi hal yang penting bagi desain BWB sebagai apa namanya, jalan pertama lah kasarnya untuk kita bisa apa namanya kasarnya berorganisasi di BEM UI gitu. Jadi melalui BWB, jadi mereka udah punya gambaran, BWB itu adalah suatu apa namanya, event yang profesional dan itu karena keprofesionalan ini orang jadi tertarik gitu loh. Karena nggak mungkin kan kalau mau magang di BEM UI terus desainnya begini atau gimana gitu kan. Jadinya kayak kurang kelihatan aja gitu loh BEM UI-nya. Oke, jadi BEM UI sama dengan profesional berarti ya, yang di-highlight dari makna keprofesionalan ini. Oke, thank you Dharma. Mungkin dari point of view aku ya, gimana ya? Menurut aku sebuah Instagram tuh yang profesional itu udah banyak gitu di UI, di tingkat UI, yang apa ya, wajah luarnya profesional dan teratur dan rigid gitu ya, itu udah banyak gitu. Nah, saran aku kalau kalian pengen bikin desain di Instagram Memo itu stand out adalah kalian harus memasukkan unsur alive-nya gitu atau unsur hidupnya dari desain-desainnya gitu. Kenapa gitu? Karena kita gimana caranya kita bisa membungkus tadi yang Raffi bilang ya, membungkus konten-konten yang berisi kita itu menjadi hal yang relatable dan menyenangkan buat orang-orang. Mungkin tadi aku mau sempat singgung misalnya gimana cara kita stand out dari event-event yang lain gitu. Adalah misalnya kalian ada yang buka Instagramnya Synchronize Fest nggak? Ada yang memantau? Nah, misalnya adalah kita harus lihat, coba kita lihat misalnya dari acara-acara yang kayak gitu kan, banyak gitu acara-acara konser. Tapi gimana caranya satu acara yang dipublikasikan di Instagram itu bisa stand out dari yang lain gitu. Karena desainnya itu bikin kita tertarik gitu untuk lihat. Nah, ini kenapa krusial banget? Karena ini adalah desain di Instagram itu kan adalah wajah luar kita. Ini adalah pintu masuk orang-orang akan tertarik ke BWB atau enggak gitu. Nah, jadi mungkin saran dari aku coba di brainstorming lagi kira-kira konten apa ya yang bisa bikin orang tuh merasa BWB ini tuh acara yang menarik dan misterius dan kalau masuk kayaknya seru banget gitu. Karena itu adalah sebuah hal yang sangat krusial gitu menurut aku. Mungkin ini perlu kalian obrolin lagi ya lebih lanjutnya gimana. Karena kalau benchmarknya hanya dari misalnya organisasi-organisasi lain yang ada di UI gitu dan lain sebagainya itu mungkin akan dilihat gitu profesionalitasnya gitu. Tapi kayak ketertarikannya untuk jadi ikut itu apakah kemudian setelah melihat desain kalian udah ada atau belum? Nah, itu sih mungkin masukan aku supaya nanti kan lebih keren lagi desainnya di di Instagram BWB. Nah, terus yang aku pengen tanya juga nih, hmm, bentar mana ya? Oke. Nah, kalau dari humasnya sendiri, kan tugas humas utama tuh berarti menyampaikan info-info BWB ini ke BEM-BEM fakultas ya, betul begitu kah? Sebagai narah hubung ya? Iya benar, Pak. Dan juga ke pesertanya. Benar. Oke. Oke, nah kalau begitu kenapa pertimbangannya diambil 3 staff? Mungkin aku mencoba jawab juga karena memang 3 staff itu cukup Kak. Kasarnya kita juga udah ngelihat contohnya dari BWB tahun lalu dan kita udah bertanya-tanya apakah 3 staff cukup dengan dan bisa dibilang job desk yang tahun ini tuh nggak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan emang job desk-nya humas kan emang ya untuk sebagai narah hubung ya. Dan sudah diatur juga dan dihitung diperkirakan jadi bisa dibilang 3 staff itu cukup kasarnya gitu. Makanya itu maaf Kak, aku tambahin bentar ya. Oke, boleh. Jadi untuk yang kan ada TikTok ya, harusnya mungkin kalau kasarnya kalau di organisasi, humas kayak TikTok humas. Tapi kalau ini kenapa publikasi biar humasnya bisa fokus ke job desk-nya mereka kayak gitu. Dan publikasi kan kita ada tambahan staff, makanya kayak gitu kira-kira kan. Oke, jadi humas nih murni untuk menghubungi aja, makanya 3 orang oke ya. Nah, kalau publikasi 3, dokumentasi 3 juga. Tadi terakhir apa? Desain 4 ya berarti ya? Iya, 4 ya Kak. Nah, kenapa Pupdoc 3 gitu? Padahal mereka kan dalam satu divisi ya berarti ya?
Ya, Gina tuh kenapa Bobrok 3 terus Dokum 3 sesuai dengan job desk-nya sih Kak. Karena ini kan juga salah satu skema hybrid atau ada nanti adanya offline gitu ya. Dan ini tuh jadinya nanti ada shift-shiftannya kira-kira kayak gitu karena ada shift-nya. Ya. Oh, shift apa tuh kalau boleh tahu? Untuk ya mungkin Raffi bisa menambahkan. Oke, izin nambahin Kak, aku mau jelasin yang masalah dokumentasi. Jadi kalau yang tahun lalu itu kan dokumnya itu cuma 2 staff ya, tapi yang sekarang ini kan kita bakal hybrid, jadi kita mutusin buat nambah 1 staff dokumentasi. Nah itu tuh jadi buat gini, kalau yang tahun lalu karena full online tuh kita nggak ada yang namanya live streaming di untuk penonton yang di rumah gitu, karena memang semuanya mengakses dari rumah gitu. Nah kalau yang sekarang memang karena ada acara offline dan kita harus menyiarkan itu ke yang di online gitu, jadi bakal ada 1 staff yang ditambah untuk mengoperasikan live streaming tersebut. Yang mana selagi live streamingnya itu dioperasikan, itu bakal ada 2 orang yang mendokumentasikan secara offline di tempatnya gitu, dan itu bakal kita kepikiran kayak satu untuk misalkan 1 untuk foto-foto dan 1 untuk mengambil video, yang mana videonya itu nanti akan dikumpulin buat bikin after movie kayak gitu. Jadi kita kepikiran kenapa staff dokumnya 3 itu karena misalkan 1 mengoperasikan live streaming, 1 yang mendokumentasikan foto-fotonya, dan yang satunya itu mengambil video untuk dijadikan after movie di akhir gitu Kak. Oke, jadi rasionalisasinya karena hybridnya itu ya, berarti butuh pertambahan jumlah staffnya ya? Iya betul. Oke, nah tadi kalau yang desain, kenapa tuh ditambah 1? Oke, mungkin nanti bisa ditambahin Duan. Kalau dari aku, dia juga emang udah konfirmasi dan dilihat sendiri kalau dari lini masanya desain itu request-nya banyak ya Kak. Dan bisa dilihat dan untuk publikasinya juga agak mepet-mepet, oleh karena itu kita butuh tambahan 1 staff untuk ngedesainnya. Jadinya kalau 3 staff udah dihitung juga gimana dengan job desk kegiatannya itu agaknya kurang gitu, kira-kira gitu. Oke, sih berarti kalau yang desain dari rasionalisasi beban kerja ya? Iya benar Kak. Oke deh, sip. Mungkin udah dari aku, saran ke depannya buat HPDD, cari banyak-banyak reference, terus juga bikin konten-konten yang menarik, yang nggak biasa, yang lucu. Karena orang kadang-kadang lewat Sklibet tuh kalau lucu langsung catchy gitu. Jadi harapan aku semoga nanti dari HPDD BWB bisa membuat konten-konten yang relatable dan menarik untuk banyak orang supaya banyak juga yang tahu tentang BWB dan branding kita jadi jos, mantap. Oke, mungkin next aku mau tanya-tanya ke PSDM ke internal, yaitu adalah divisi PSDM. Kalau nggak salah nih, kemarin di Pra UKK kan IC-nya ada 2 ya, internal ya? Ada Bener Kak, nggak? PSDM satunya? Evalpres, evaluasi dan apresiasi. Nah, Evalpres. Nah, itu gimana berarti jadinya? Tetap jadi 2 Kak, Evalpres nanti sesi 4. Oh, oke. Jadi PSDM dulu, Evalpres setelah ini ya? Iya betul. Oke, kirain aku tadi, aduh, siapa tuh kayaknya dia bisa deh. Oke, ternyata enggak. Oke, mungkin aku mau nanya pertama nih tentang instrumen penilaian di HRI ya. Nah, itu kalian udah kebayang belum? Nanti nilainya borang kah atau subjektif dari tiap birdepnya atau gimana tuh? Oke, untuk HRD sendiri ada borangnya. Borangnya nanti kita sebenarnya tuh lewat Google Form gitu Kak. Nanti terus kita tanamin nilai-nilai BWB, kayak nilai komunikatif, kontributif, sama inisiatif. Terus juga nanti outputnya ada angkanya gitu. Kan nanti kan nilainya kan kita interval nilainya 1 sampai 4. Nanti dari semuanya tuh kita simpulin nanti nilainya outputnya angka. Terus tapi ada subjektifnya juga, ada kayak kesan pesan dari fungsionaris, evaluasi dari yang lain gitu. Oke, berarti kalau konsep kuantitatifnya itu sistemnya pakai penilaian 360 derajat atau apa benchmark kalian? Iya 360. Oke, 360 berarti yang menilai siapa aja dong berarti itu? Jadi kalau staff yang nilai itu BPH,
BPH nanti sama BPH nilai korbit sama staff, korbit nilai BPH, dan sama PI gitu. Oke, berarti kalau PO sama VPO menilai siapa? Sesama PI. Oke, jadi sesama PI dinilai oleh VPO dan PI yang lain ya berarti ya? Betul. Oke, nah tadi apa namanya kata Salsa instrumen penilaiannya tadi ada dari nilai-nilai BWB ya. Nah, Iya. itu gimana sih cara kalian operasionalisasi jadi butir-butir pertanyaan gitu? Sebenarnya kita cuma ngasih aspek komunikatif nih orang berapa sih 1 sampai 4 nilainya berapa gitu Kak. Enggak dalam indikator yang panjang gitu loh. Jadi nilainya komunikatif berapa. Itu sejauh ini kayak gitu. Tapi nanti kita bakal breakdown lagi sama Hanafi dan Fikri. Oke, jadi komunikatif 1 sampai 4 berapa, terus kontributif 1 sampai 4 gitu ya? Oke. Mungkin saran aku nanti bisa disesuaikan sama Podir juga ya, karena kan untuk penilaian staff atau fungsionaris itu kalau misalnya langsung obvious komunikatif dia 1 sampai berapa nggak terdiri misalnya dari komunikatif indikator indikator konkretnya apa gitu, 1 responsif dalam grup chat atau apa gitu, jatuhnya bisa sedikit bias gitu karena kita langsung tahu ini lagi dinilai komunikasi tentang lagi menilai aspek komunikasinya gitu, padahal kan yang pengen kita dapatkan adalah penilaian objektif kan. Jadi mungkin saran aku nanti perlu di breakdown misalnya kayak satu poin komunikasi terdiri dari berapa indikator gitu, misalnya 3 terus 3 gitu, supaya nanti bisa lebih akurat lagi hasil penilaiannya. Nah, terus mungkin yang aku pengen tanya nih tentang mini keychain. Nah, itu mungkin boleh dijelasin nggak sih isinya nanti akan ada apa aja di mini keychain itu? Oke Kak, aku bantu jawab terkait laporan mini keychain itu sebenarnya. Sorry, suaranya agak kecil, Hanafi. Oh iya, sebentar Kak, sebentar. Oke. Kalau sekarang udah. Nah, mantap. Ya, terkait laporan mini keychain itu sebenarnya inovasi dari survei kepuasan, yang mana kenapa kita bilang laporan mini keychain karena instrumen penilaiannya itu nggak sekompleks quality control pada aslinya, yang kalau di laporan mini keychain ini kita hanya menilai terkait kepentingan dan kepuasan, dan dari kepentingan kepuasan itu nanti bisa didapetin gap analisisnya gitu sih Kak, Pak, sejauh ini terkait laporan mini keychain. Oke, berarti fungsi dari mini keychain ini apa? Oke, jadi fungsi dari laporan mini keychain ini lebih ke arah laporan terkait kepuasan ataupun kepentingan dari kegiatan yang dilaksanakan dari divisi PSDM itu sendiri, yang mana dari kepuasan dan kepentingan itu bisa jadi room improvement seperti yang udah dijelasin juga di PPT, dan juga bisa jadi benchmarking untuk kepengurusan BB di tahun selanjutnya gitu. Buat terkait kepuasan dan kepentingan dari acara-acara untuk kan kebanyakan dari PSDM itu kan emang internal untuk penginternalisasian kepanitiaan kan. Jadi untuk tahun kedepannya bisa benchmarking dari laporan mini keychain tersebut terkait apakah acara ini lebih pentingkah atau lebih puas dari hasil laporan mini keychain itu gitu Kak. Oke, berarti nanti PSDM juga yang bertanggung jawab untuk mengkonstruksi. Tadi kan ada bukti-bukti validasi parameter keberhasilan kan banyak survei-survei itu. Berarti itu dari PSDM juga ya yang bertanggung jawab ya? Iya, betul. Oke, sip. Terakhir, pertanyaan dari aku adalah tentang open recruitment nih. Berkas apa aja sih yang kalian wajibkan untuk ada di open recruitment, dan faktor apa yang kalian nilai gitu? Terkait ke seleksi buat pesertanya. Faktor apa yang kalian pentingkan di open recruitment-nya? Jadi
berkas apa aja itu ada CV, dan juga kalau misalnya khusus divisi desain itu ada portofolionya, khusus desain aja, itu ada portofolio terkait desain mereka. Terus untuk apa tadi yang kedua Kak, nilai-nilainya ya? Yang Yang kita kedua, mau faktor apa yang kalian pentingkan gitu untuk menerima panitia BWB? Oke, sebenarnya untuk faktor pentingnya itu kita waktu interview kan ada borang penilaiannya. Itu tuh ada tiga pertanyaan. Yang pertama tuh pertanyaan individu terkait mereka. Jadi tentang dirinya mereka gitu, terus selalu pertanyaan umum sama pertanyaan bidang. Jadi kami menekankan sebenarnya nilai-nilai BWB aja sih Kak, kayak komunikatif itu udah paling penting. Jadi kayak komitmen di awal mereka untuk selalu komunikatif kayak gitu Kak. Oke, berarti ada di borangnya itu tiga rubrik ya, rubrik penilaian ya berarti ya. Iya. Oke, nah mungkin apa yang pengen aku tanya juga, oh ya di proses open recruitment itu nanti ada sesi wawancara nggak sih? Ada Kak. Nah, wawancaranya yang melakukan itu dari PSDM atau dari masing-masing PJ-nya? Masing-masing BPH divisi. Masing-masing BPH divisi. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit kira-kira nanti berarti alur penilaian dan alur rekrutmennya tuh gimana dari Oke, segi kita sebagai rekruternya? Oke. Jadi nanti kan kita ngasih borang penilaian nih yang udah dibikin sama PSDM ke setiap BPH yang udah jadi gitu kan borangnya. Nanti mereka dapat ini juga dari kita jadwal wawancaranya. Lalu mereka ini langsung wawancara gitu. Nah, terus pertanyaan-pertanyaan itu sebelum ngasih borang kita juga ini minta sama mereka pertanyaan-pertanyaan khusus terkait bidang. Nanti setelah borangnya jadi kita kasih ke mereka melakukan wawancara. Terus nanti kalau misalnya udah dapat hasilnya laporan lagi ke kita. Oke. Kalian ada panduan interviewnya nggak? Panduan interview ada, tapi belum SOP gitu kan ada. Oke, maksud aku kayak ini pertanyaannya, terus nanti ini jawabannya, filenya gitu. Ada gambarnya. Oke, sip. Ada. Nah, berarti mungkin yang kalian harus perhatikan juga adalah nggak semua orang kan pernah menginterview ya. Nah, itu mungkin kalian boleh bikin juga panduan gimana sih cara menginterview orang gitu, dan gimana cara mengajukan pertanyaan, gimana cara kita memberikan penilaian berdasarkan jawaban gitu. Nah, karena kan dengan apa sih namanya tadi, mungkin kemungkinan hambatan itu kalau orang nggak bisa nge-interview gimana ya gitu. Jadi mungkin kalian bisa kasih preventifnya, panduannya menginterview. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman HPDD dan juga internal. Mungkin bisa dilanjutkan ke penguji selanjutnya. Ya baik, terima kasih Kak Luna atas saran dan masukannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi bidding yang akan dilaksanakan oleh Kak Arin. Silakan Kak Arin, sesi biddingnya dimulai 10 menit dari sekarang. Oke, makasih banyak Rahmat atas waktunya. Selamat malam teman-teman ini dari banyak ya, kalau disebutin satu-satu, dari Humas, dari Pupdok, dari Desain, dan dari PSDM. Oke, pertama-tama, ketika aku melihat presentasinya dan mendengarkan presentasinya, jujur aku masih belum mendapatkan gambaran yang jelas terkait alur publikasi dari siapa yang membuat konten, siapa yang memproses tersebut, sampai proses itu dipublikasi, atau gimana merequest-nya, belum ada alur yang bisa aku mengerti gitu. Karena dari tadi aku bolak-balik PPT-nya kayak, ini tugasnya siapa sih gitu. Mungkin boleh nggak dari PJ HPDD-nya menjelaskan alurnya itu seperti apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya mungkin ya Kak. Mungkin saya akan menjelaskan gimana alurnya. Jadi pertama-tama untuk dari publikasi memberikan nanti ada namanya list konten. Kira-kira konten apa saja yang akan dipost untuk untuk Instagram BWB.
Setelah itu untuk konten dari isinya sendiri disiapkan dari publikasi serta dilanjutkan dengan desain, lanjut dari desain diteliti ke publikasi untuk dipublikasikannya. Maksudnya untuk dipublikasi ya, kasarnya ke IG BWB. Oke, berarti humas sama sekali nggak berperan dalam proses publikasi. Iya, karena memang humas dikhususkan untuk narahubung, difokuskan. Oke, berarti pokoknya semua bentuk konten, kan kalau konten hari besar, konten-konten itu disiapin sama teman-teman dari publikasi dan dokumentasi ya? Iya, benar. Jadi ibaratnya copywriter-nya Pupdok, desainnya desain, Kice lagi Pupdok, sekaligus, oh ya, proses Kice dan kontennya ke siapa? Untuk Kice-nya nanti kita memang langsung kalau dari kontennya langsung Kice-nya ke saya sendiri sebagai PJH PDD. Selanjutnya itu baru desain juga, ya kasarnya gitu. Desainnya juga saya Kice, tapi saya nggak begitu ituin Kice-nya, lebih ke fokusin ke BPH yang Kice-nya sih. Kira-kira gitu. Sip. Berarti bolak-balik antara publikasi, desain, dan dipublikasi gitu ya? Iya. Oke, aku agak bingung karena biasanya kan mungkin tadi udah sempat dari Mas Igun juga, biasanya kalau di kepanitiaan tuh mereka ada divisi konten marketing sebagai si copywriter kontennya, habis itu masuk ke desain, habis itu masuk ke humas untuk dipublikasi itu di humas karena humas bertanggung jawab atas media sosialnya gitu. Makanya tadi aku agak bingung karena di sini aku harus bolak-balik dulu gitu untuk melihat alur yang lumayan berbeda dibandingkan dengan program kerja lainnya gitu. Terus tapi dari teman-teman humas kan akan menjadi narahubung ya. Apakah nanti berarti dari teman-teman humas tetap megang sosial media kan? Bakal megang IG BWB gak? Iya, tetap megang IG BWB, benar. Tapi sebagai narahubung ya? Iya, sebagai narahubung. I see. Yang balas-balasin komen, DM gitu ya berarti. Iya. Oke, lanjut. Aku mau bertanya ke Humas dulu deh. Humas, kan kalian bakal berkoordinasi dengan Adkesma ya? Udah ada komunikasi sama Adkes BEM UI? Izin menjawab Kak, untuk sekarang sih belum sih Kak, cuma nanti kalau udah beres UKK bakal langsung kontak itu sih Adkes dari BEM UI-nya dulu, baru kita chat ke BEM fakultasnya, terus sama kita juga bakal cari alternatif lain, misalnya dari BEM mungkin ada yang tidak bersedia kayak gitu, kita bakal cari narahubung yang mungkin dari teman kita dari fakultas yang lain yang bisa membantu kita untuk menyebarkan informasi melalui grup mabanya gitu. I see. Bakal kita soalnya kenapa? Pokoknya nanti semacam kita bakal list gitu, mungkin perwakilan dari fakultas ini siapa, dari jurusan ini siapa, biar informasinya lebih masif lagi. Soalnya tahun kemarin tuh jujur aja kalau dari tes dari fisik sendiri tuh info masuk BWBUI tahun kemarin itu telat, jadi kayak udah mau tutup baru di-share ke grup fisik gitu. Jadi aku pengennya sih kita punya semacam bantuan tiap fakultas ya, dari fakultas biar memasifkan si informasinya. Oke. Berarti tadi ada dua mekanisme yang kamu tawarkan ya. Yang pertama lewat Adkesma, yang kedua lewat misalnya tiap staff mungkin bisa dijadiin PJ rumpun tuh kan. Ini kamu ada 3 staff nih. Misalnya staff 1 Erika, terus Soshum sama Saintek gitu. Nah, nanti dari mereka bisa tuh cari kayak tag lah satu temen untuk ngepost gitu, untuk nyebarin informasinya di grup angkatan maksud aku gitu. Dan iya sebisa mungkin jangan mepet juga. Sama paling aku mau memastikan sih nanti pas Adkes kalau emang pengen berkoordinasi dengan Adkesma, itu kan Adkesma pasti akan menyampaikannya lewat forum Adkesma BEM UI itu namanya Adkesma Link. Nah, Adkesma Link ini aku mungkin concern-nya adalah takutnya tuh kalau misalnya informasinya nggak langsung disampaikan oleh pihak BWB ke Adkes BEM Fakultas, itu nanti ada knowledge gap gitu antara yang diketahui oleh teman-teman BWB dengan yang diketahui oleh Adkesma BEM UI dalam mempromosikan kegiatan BWB. Cuman aku juga masih ragu apakah tim BWB ini sebenarnya boleh nggak sih masuk gitu ke Adkesma Link untuk menyampaikan itu gitu.
Jadi ada baiknya nanti ketika memang sudah siap untuk mempublikasikan dan memasifkan informasi, langsung segera hubungi BPH Adkes Mabem UI untuk menanyakan kira-kira enaknya gimana ya supaya minimal knowledge gap-nya dan juga informasinya bisa tersampaikan dengan maksimal gitu. Meskipun misalnya apakah boleh kalian ikut secara langsung untuk Adkes Malingnya atau lewat mereka aja. Kalian misalnya kasih PPT atau kasih bahan broadcast-an dan lain sebagainya. Itu. Oke Kak, makasih masukannya. Oke, lanjut dulu ya. Ini aku mungkin mau sedikit mengkonfirmasi di bagian rencana kemungkinan lainnya. Ini kan teman-teman membuat ada salah satu masalah peserta kurang responsif, terus ada SPO group. SPO group yang dimaksud itu kurang lebih isinya apa aja? Kalau dari saya sendiri sih isinya paling kayak rules gitu sih Kak, misalnya mungkin dalam setiap menyebarkan informasi peserta harus mengirimkan stiker jika sudah membaca. Terus apa ya? Kita biar nggak OOT kayak gitu, kita bakal bikin rules-rulesnya gitu sih Kak buat ini biar nggak terlalu apa ya berantakan gitu di grupnya pembahasannya. Jadi dan kita juga dari Humas bakal menjadi moderator sih Kak. Jadi saya ada informasi, kita yang bakal ngirimin gitu Kak ke grup pesertanya. Oh, ini peserta sih ya, bukan panitia. Oke. Tapi kalau misalnya pesertanya mau bonding gitu, mereka bawa sebuah topik di grup peserta, apakah nggak diperbolehkan? Sebenarnya boleh sih Kak, cuman kita kasih batasan mungkin dalam hal bahasa gitu Kak. Mungkin dan jamnya gitu. Enggak jamnya enggak sih, mungkin dalam bahasa terus sama topiknya gitu sih Kak. Takutnya kan ada yang over gitu kan bahasanya, ada yang kurang sopan atau gimana, membuat ada yang tidak nyaman gitu sih Kak. Makanya dikasih batas-batasan biar tidak over gitu. Oke. Mungkin aku titip SPO-nya ini jangan sampai membatasi komunikasi mereka untuk mendekatkan satu sama lain sebagai peserta gitu. Mungkin kalau terkait bahasa yang digunakan, bahasa yang sopan, bahasa yang enak gitu. Dan juga tadi terkait harus merespon gitu dengan stiker dan lain sebagainya, itu oke. Tapi kalau misalnya membatasi ruang gerak mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, mungkin bisa dihindari supaya mereka tetap bisa bonding meskipun ada SPO yang melekat gitu. Oke, berlanjut. Kemarin medparnya ini ya yang UI Story gitu-gitu ya? Ya Kak, aku nanya ke PJ Humas tahun kemarin, medparnya kayak dunia UI Story, kayak gitu. Itu syaratnya follow-followan gitu kan ya biasanya? Iya. Oke. Nanti suruh panitianya aja yang nge-follow-followin, soalnya setauku lumayan banyak gitu dan dimintanya kayak puluhan. Tapi nanti coba pastiin lagi ke dunia UI atau historinya. Oke, aku berlanjut dulu ke Pupdok dulu deh. Ke Pupdok. Ini, aku masih agak bingung lagi. Jadi, kalian kalau nggak salah ada tulisan pengumpulan konten mendadak oleh divisi lain. Berarti kalau misalnya divisi lain itu ingin mungkin boleh didefinisikan dulu deh masalahnya pengumpulan konten mendadak oleh divisi lain itu bentuknya seperti apa? Oke, saya untuk coba menjawab di mana untuk pengumpulan divisi dari divisi lain itu yang mendadak, maksudnya kalau saja adanya request postingan dari divisi-divisi lain selain HPDD, kira-kira gitu Kak. Karena kita kan memang bakal ada SOP-nya kayak H-7, H-5, H-3, kira-kira kayak gitu. Oh, itu misalnya kayak di pos sama acara gitu-gitu ya? Iya, Pupdok mau nambahin? Mau nambahin Kak, jadi adanya batas waktu pengumpulan tuh tujuannya biar enggak takutnya ada yang udah dijadwalin nih buat di post di hari itu, terus kalau ada yang minta mendadak juga buat di hari itu juga, takutnya malah jadi terlalu banyak informasi yang disebarin buat hari itu. Berarti ini berlaku dari konten di luar dari HPDD, kayak acara gitu-gitu? Iya. Kalau misalnya informasi-informasi terkait
kayak hari H grand launching. Itu siapa yang bikin kontennya? Dari acara apa dari Pupdok? Kalau itu udah dari Pupdok sih, Kak. Nah, kemungkinan divisi lain memberikan konten itu tentang apa? Eh, Oke, tentang ya mungkin aku bantuin kali ya. Kemungkinannya itu kayak apa sih namanya? Adanya SOP yang harus ditambahkan dalam apa namanya? Contoh untuk ini ya, apa? Rekrutmen dari divisi lain nge-request ada konten tambahan untuk memperjelas bagaimana SOP dari rekrutmennya itu apa diberikan oleh dari yang apa sih namanya divisi lain. Kasarnya kayak gitu, Kak. Terima kasih. Oh, berarti kalau itu dari PSDM ya? Iya, benar. PSDM kontennya. Oh, oke. Sudah perihal batas waktu. Oke. Mungkin ini lebih ke harusnya ini berarti lebih ke masalah yang dihadapi oleh desain nggak sih? Karena gini, teman-teman dari Pupdok itu pasti akan mendapatkan hasil kontennya itu dari teman-teman desain kan? Jadi kayak tiap divisi di luar HPDD yang memang ingin merequest konten, itu kan mereka akan membuat slide sendiri ya berarti. Membuat Google Slides dan di-request-nya langsung ke desain. Nah, dari desain itu kalau udah selesai baru dikasih ke Pupdok kan berarti buat dipublikasi. Iya nggak? Iya, kira-kira gitu, Kak. Tapi emang Nah, ini ya, karena publikasi, maaf, iya, motong nggak? Mungkin karena emang publikasi kan sebelum kita ngasih ke desain emang harus dicek quality control dulu ke publikasi yang tadi aku bilang dari publikasi baru ke desain ke publikasi lagi. Makanya kayak gitu kira-kira. Oh, berarti bahkan kontennya itu bukan dari publikasi, itu harus melewati QC dari publikasi dulu ya sebelum masuk ke Iya, desain. benar, Kak. Oke, kalau gitu berarti bisa ditaruh di situ. Karena tadi aku pikir kalau misalnya dari divisi lain, ya udah langsung ke desain dan habis itu baru ke kalian gitu, sehingga yang aku tangkap adalah konten yang akan kalian terima itu hanya dari desain gitu. Sedangkan yang di luar desain itu langsung masuk ke di luar HPDD akan langsung masuk ke desain. Tapi ternyata harus dikicet terlebih dahulu. Oke, kalau begitu. Terus aku mau tanya, untuk Pupdok skema hybrid dengan non-hybrid sama ya jumlah stafnya? Humas juga ya? Pupdok beda, Kak. Untuk di PPT untuk khusus yang cuma satu sih. Oh iya, untuk yang online sebenarnya Pupdok itu dokumentasinya cuma 2 orang, jadi total staffnya ada 5. Untuk hybrid baru 6. Oke. Di aku cuma ini. Kalau Humas tetap 3? Humas tetap 3 sih Kak, soalnya job desk-nya online maupun hybrid Job-desk-nya sama. nggak berubah ya? Iya, benar. Oh, I see. Oke. Lanjut lagi ke desain. Oke, desain di sini aku sangat mengapresiasi, ini menurutku bagus dan sesuai gitu sih, kayak aku suka sama si guideline ininya, guideline desainnya. Wait, kok jadi hilang di laptopku? Nah, ini kan ya font, ornamen, coba ke yang terakhir. Oke, contoh post. Nah, ini kan kalian pakai background-nya sama-sama warna biru ya. Nanti ke depannya itu bakal terus kayak gini atau bakal warna-warni sesuai sama color palette yang di atas? Untuk Kayak selanjutnya, gitu. Iya, lanjut. sorry maaf aku bantu jawab. Jadi untuk selanjutnya memang kita karena kemarin kurang waktu juga ya untuk contoh postnya. Untuk kedepannya emang kita bakal lebih agak colorful daripada contoh yang tadi karena kan coming soon emang baru yang paling bawah gitu ya. Nanti mulai tergradien, mulai ke atas, mulai gradien dan lain-lain kira-kira gitu. Oh, berarti gradien atau chess kayak IGB MUI sekarang? Gradien nggak? Oh, I see. Berarti nanti biru, terus nanti naik-naik ungu muda gitu-gitu ya? Iya, bisa. Oke, ini aku suka sih buat fontnya menurutku, nggak tahu sih, aku sih merasa ini fontnya aku banget ya, jadi kayak aku cocok nih sama konten dari kalian, desain dari kalian gitu. Jadi aku suka buat publikasinya dan jujur menurutku ini salah satu contoh publikasi yang
bagus dan proper gitu sebagai salah satu program kerja BEM UI. Karena mungkin di beberapa program kerja lain aku masih melihat kayak masih butuh banyak perbaikan juga dari segi desainnya. Jadi ini termasuk yang bagus dan aku juga suka. Gitu. Oke, lanjut lagi ke masih di desain. Ini ada di contingency plan kalau nggak salah. Ya, contingency plan design di slide 156. Ini, bukan, wait. Salah. Nah, staff yang tidak kolaboratif di tengah kegiatan. Ini mungkin maksudnya kooperatif ya? Iya, mungkin kayak ada kesalahan di situ ya, Iya. untuk kolaboratif. Iya, nanti tolong diperbaiki mungkin Iya. kayak meskipun sedikit tapi lumayan ini ya, lumayan bingung gitu. Staff Iya, yang kurang kolaboratif gitu, apakah nanti staffnya akan berkolaborasi atau gimana? Mungkin kooperatif. Oke, berlanjut terima kasih. lagi. Kalian tuh akan pakai Photoshop atau yang lain-lain? Oke, kan tadi ada di inovasi divisi mungkin ya, karena kita emang mau lebih efisien dari tahun-tahun sebelumnya, kita bakal move ke Figma juga sih Kak, Nah, kerjainnya. oh iya ya, di sini di aku nggak ada statement Inovasi. Figma-nya. Oh iya, memang kita nggak ngasih statement Figma, tapi kita bilangnya menggunakan media desain yang baru. Oke, karena aku mau nyaranin Figma. Oh Soalnya, iya, nggak apa-apa. ya karena Figma tuh cepet banget dan termasuk mudah untuk dioperasikan dibandingkan dengan Photoshop yang lumayan from scratch gitu kalau aku merasanya. Gitu, karena selama masa publikasi transisi BEM UI dan sebelum ada teman-teman dari DKV itu kan kita polos tapi ya kayak masih polosan gitu kan buat IG BEM UI gitu sebelum adanya DKV. Nah itu juga aku sama KKI bikinnya tuh dari Figma dan itu sangat membantu banget karena bisa cepet gitu loh ngerjainnya kayak tinggal ditaruh masukin ornamen jadi gitu. Ya menurutku itu sangat efisien ya dalam segi waktu dan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya staffnya kurang ahli di Photoshop, menurutku masih bisa banget belajar Figma gitu. Lebih efisien banget gitu sih. Oke, kalau gitu bagus buat HPDD, persiapannya juga oke. Nanti mungkin teman-teman dari divisi-divisi lain kayaknya perlu internalisasi lagi terkait pengajuan desain sampai hasil desainnya bisa dipublikasikan. Karena tadi menurutku agak sedikit bolak-balik, nanti mungkin PR buat Dharma juga nih, buat internalisasiin itu ke teman-teman yang lain. Oke, lanjut lagi ke PSDM. PSDM ini aku seneng ya bentuk kegiatannya ini sangat rapih dalam bentuk bagan dan juga dijabarkan lagi di bawahnya. Makasih banyak. Lalu mungkin aku mau tanya terkait jumlah staf sih. Jumlah stafnya kan ini 2 ya, dan masing-masing staf itu membawahi 3 bidang gitu. Apakah tidak akan overwhelm untuk kalian? Menurut kita udah sempat ngomong juga, menurut kita enggak sih Kak. Enggak terlalu over. Karena menurutku kan lumayan banyak gitu sih. Terus kan mau ada acara hybrid juga ya. Mungkin kayak persiapan untuk memberikan entah itu shadow support dan lain sebagainya, itu juga lumayan memakan tenaga gitu. Terus teammate, misalnya staff 1 teammate divisi sekre desain logistik, 2 kebendaharaan humas pupdok. Itu kayak lumayan tapi kalau acara kalau PJ-nya megang jadi teammates juga nggak? Megang juga, iya Kak. Berarti totalnya ada 4 lah ya maksudnya. Kalau PJ megang apa aja divisinya? Kalau PJ-nya megang divisi Evalpress, WPJ-nya acara sama mentoring. Tumben, maksudnya tumben PJ megangnya Evalpress. Biasanya PJ megang acara mentoring, terus WPJ megang Evalpress. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti bisa diatur lagi rasionalisasinya. Oke. Berarti benar ya, nggak akan overwhelm ya. Soalnya menurutku ini kan lumayan panjang waktunya dan baru dijalankan di akhir tahun. Mungkin selama
selama perjalanan panjang menuju akhir tahun ini, pasti divisi PSDM itu yang terus-terusan memberi support secara mental dan emosional gitu. Kalau misalnya bisa dibagi lagi untuk pembagian job desk-nya menurutku lebih baik sih, mungkin bisa 3 staff atau 4 staff, sehingga pembagiannya bisa lebih enak juga. Dan apalagi nyusun HRI, nyusun KIC, itu menurutku butuh waktu dan butuh benar-benar invest pikiran untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi menurutku pasti akan lumayan banyak kerjanya gitu. Misal kita bikin HRI buat 3 divisi, satu divisi ada berapa orang, dikali 3 gitu, kayak wah lumayan banyak banget. Kalau saran aku sih mungkin bisa ditambahin aja staffnya. Sama ini terakhir untuk PSDM terkait SWOT. Sebenarnya SWOT-nya udah komprehensif banget, tapi mungkin aku sedikit menyinggung lagi terkait konsep SWOT ini. SWOT ini adalah sebuah analisis terhadap bidang atau divisi kalian yang kayak real time gitu loh, kayak saat ini kalian lakukan gitu. Terutama untuk strength and weakness, ini kan hal yang datang dari internal ya, dan memang sudah terjadi dan emang kalian miliki gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di weakness-nya, ini ada staf menghilang di tengah rangkaian kegiatan BBBUI 2022. Ini bukan hal yang bukan hal yang kalian miliki secara internal, dan bukan hal yang ada sekarang. Mungkin ini bisa dijadikan threat, karena staf menghilang, pertama tidak dapat diprediksi, kedua datangnya juga dari luar, sehingga ini bisa dimasukkan ke threat gitu. Jadi nanti kalau aku lihat sih tadi dari HPDD SWOT-nya udah lumayan sesuai. Ini buat thread-nya juga udah oke sih menurutku. Oke, iya paling itu doang sih. Jadi nanti bisa diingat-ingat lagi. Takutnya aku ke skip di beberapa SWOT bidang lain, tapi kalau HPDD tadi menurutku udah oke. Jadi perlu diperhatikan kalau SWOT ini adalah hal yang memang pada saat kalian analisis, keadaan itu tuh ada gitu. Makanya tadi aku juga sempat nyinggung di bidang keuangan kalau nggak salah, yang weakness-nya itu demotivasi gitu. Apakah kalian sedang merasakan demotivasi? Karena seharusnya ketika kalian tulis di situ ya berarti kalian sedang merasakan itu gitu. Atau kan biasanya yang di thread itu kayak misalnya ini belum pernah menjadi boleh ke weakness? Naik lagi, Rahmat. Misalnya belum punya pengalaman. Nah, itu adalah hal yang terjadi saat ini dan memang merupakan salah satu kelemahan kalian saat ini gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang demotivasi ternyata tidak kalian rasakan saat ini gitu, dan ternyata itu adalah hal yang dikhawatirkan dan tidak dapat diprediksi, masuknya di thread gitu. Gitu sih paling, nanti bisa diperbaiki lagi. Oke, dari aku cukup sekian buat teman-teman dari PSDM dan HPDD. Terima kasih banyak atas presentasi dan semua perbaikannya yang udah dilakukan. Aku sangat mengapresiasi hal itu, dan semoga kedepannya dapat berjalan dengan lancar segala publikasi maupun segala penanggung-jawaban terhadap internalnya. Terima kasih banyak. Aku balikin lagi ke Rahmat. Ya, baik. Terima kasih Kak Arin atas saran dan masukannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi bidding berikut oleh Joheru. Silakan Joheru, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke. Ya, terima kasih juga Rahmat. Sorry Jo, kayak ada bunyi-bunyi gitu. Nah, itu. Kayaknya earphone-nya di Jo agak bermasalah. Oh iya, kayaknya earphone deh. Kayak bunyi knalpot. Nah, halo, udah aman ya berarti ya? Ya, aman. Masih banyak buat Korbit HPDD, panggil apa? Tadi gue lupa panggilannya. Dharma, Kak. Dharma dan Korbit internal ya. Serta PJ dan WPJ ya. Paling gue mau melengkapin aja dari para penguji sebelumnya, udah cukup lengkap juga dan cukup menyeluruh juga buat masalah terkait HPDD dan PSDM juga, yang dimana menurut gue udah cukup bagus juga peningkatannya dari pro kakak sebelumnya.
terkait masalah desain, terkait masalah publikasi, dokumentasi, dan PSDM-nya. Dan paling gue mau masalah proposal aja, yang dimana proposal ini masih banyak banget format-format yang nggak sesuai, bukan nggak sesuai ya, kurang rapih kali ya bilangnya. Ada beberapa yang menurut gue kurang rapi aja sih, ini coba dirapihin aja buat kalian, kan buat ini juga apa namanya pertimbangan juga, bakal PR juga kalau misalnya banyak yang nggak rapi, nanti revisi lagi. Dan mungkin gue mau masuk dulu dari HPDD dulu nih. Di desain berarti udah nambah ya? Masih masalah sebelumnya udah nambah ya? 1 staff, Kak. Oke, masih banyak atas pertimbangan staffnya. Iya. Sebelumnya yang dimana yang memang dilihat bahwa kayaknya desain banyak banget nih buat dibutuhin di BBB tahun ini kan. Oke, buat masalah aplikasi juga udah disampaikan juga sama Kak Arin juga, rencana pakai itu. Tapi seandainya ada staff yang nggak bisa gitu, pakai gituan, bisanya pakai aplikasi lain, kira-kira gimana? Kalau dari kalian bakal mempertimbangkan untuk terima apa enggak? Memang kita akan mempertimbangkan untuk menerimanya asalkan aplikasi yang dia pakai memang sudah sesuai standar sih, Kak. Paling enggak Figma kayak gitu. Memang kita agak ranahnya profesional ya, makanya biar kalau nggak bisa pun, tapi dia emang ada kemauan untuk belajar ya, memang kita bakal menerimanya kira-kira kayak gitu. Kalau seandainya bisanya pakai Photoshop dan kawan-kawan gitu, berarti pertimbangannya bisa pakai Stigma itu dong? Apa gimana? Enggak, Jena tuh memang kita bakal hybrid ya sistem desainnya mulai dari Figma dan Photoshop kayak gitu. Dan untuk Figma sendiri karena memang kasarnya tidak sulit untuk dipelajari, bisa nanti dari kita mau kasarnya kita mengajari juga gitu. Mungkin dari desain mau nambahkan. Terima kasih. Oke Kak, izin menambahkan sebenarnya buat gimana caranya nanti si staffnya itu bisa ganti ke arah Figma, itu kita mau bikin pelatihan gitu. Kalau misalkan udah keterima gitu, sebenarnya basic dari Photoshop sama Adobe Illustrator itu udah ada di Figma. Tapi salah satu fitur yang di Figma itu emang nggak selengkap di AI atau nggak Photoshop. Jadi benar tadi kata Dharma, kita tetap pakai Photoshop sama AI, tapi untuk final desainnya kita pakai Figma, karena di Figma sendiri itu kalau misalkan ada revisi dadakan, si staffnya lagi nggak bisa handle, kita mungkin bisa bantuin. Jadi kayak lebih efektif gitu Kak kerjanya. Gitu. Oke, iya itu jawaban yang terakhir yang buat masalah grading itu yang maksud gue cukup penting juga buat upgrading itu kan. Dimana yang gue takut juga masalah desain itu kemarin kan pernah ngomong juga dari HPDD bahwa gue nggak perlu lah nambah staff atau close rack terkait desain karena jika dilihat dari desain yang di BBB tahun ini bawa mungkin banyak banget tuh buat staff yang mau daftar gitu. Itu gue apresiasi di situ dan dari sini mungkin pertimbangan kalian bahwa menentukan staffnya aja sih. Itu buat desain gue nggak banyak. Kemudian gue mau lanjut humas. Di sini humas ini gue mau nanya dulu deh. Buat informasi ke peserta itu dari humas apa dari PSDM ya? Narah hubungnya dari humas, Kak. Berarti si humasnya itu memastikan bahwa setiap peserta mengetahui informasi ya? Iya, benar. Oke. Itu tercantum dalam SPO Group? Iya, benar, Kak. Nah, kira-kira dari kalian nih, untuk memastikan, gue mau follow up yang kemarin aja, mau memastikan bahwa informasi tersampaikan itu gimana? Mungkin Rudy bisa menjawab, mohon maaf ya. Terima kasih Dar. Jadi kalau dari humas sendiri kan ntar ada SPO-nya ya Kak. Jadi nanti di SPO-nya bakal ada ketentuan kalau udah baca minimal kasih reaction atau kasih kirim stiker lain. Soalnya kan sekarang kita udah bisa reaction ya. Jadi kita memastikan mereka udah baca itunya sih informasi yang dikirim. Oke.
berarti kalau udah tercantum, soalnya yang gue harap di sini takutnya nanti banyak peserta yang ada miss gitu informasi, jadi terlewat gitu informasi-informasi penting gitu. Mungkin dari mentornya juga ngebantu atau gimana gitu dari buat informasi-informasinya atau kerjasama dengan divisi lain itu sih menurut gue. Terus juga di sini gue masih memfollow up lagi nih buat staff yang plotting di GL, GCD Prevent udah ada belum? Kan jadi narahubung ya, bener katanya ya. Iya benar Kak. Gimana dari kalian? Udah ada pertimbangan buat plottingan GLGC dan Prevent dan kawan-kawan? Oke. Sorry, mohon maaf Kak. Itu gimana pertanyaannya Kak tadi agak putus-putus. Bisa? Iya, soalnya di sini kan gue bingung ya buat masalah staff itu kan berarti narahubung. Nah, setiap kegiatan ini kan pasti perlu narahubung kan? Dari GL, Grand Launching, Grand Closing, dan Prevent. Atau Prevent mungkin itu belum ada recruited staff atau gimana, gue disesuaikan lagi. Nah, itu kalian itu menempatkan satu staff aja buat 3 acara ini atau ganti-gantian? Sebenarnya pasti bakal dibagi rata sih Kak untuk jadi narahubung. Jadi bakal dibagi-bagi gitu job desk-nya. Ada yang jadi narahubung di kegiatan ini, ntar jadi moderator gitu. Jadi bakal ganti-gantian saling melengkapi gitu sih Kak. Udah ada kah pembagiannya? Kemarin pembagian di Prop dimasukin kita untuk pembagian job desk staff 1 sama staff 2 sama staff 3. Yang sejauh ini yang gue lihat, gue baca di proposal ya, belum ada sih sejauh ini ya yang gue lihat. Oh, untuk detailnya mungkin kali ya Kak, biar lebih detail pembagian job desk-nya. Iya baik itu, soalnya yang gue takutin nanti kalian malah kebingungan saat staffnya udah ada gitu, ternyata perlu ya gue buat jadi narahubung di ini ya, dan itu kelewatan di situ. Apalagi tadi ada moderator kalau nggak salah gue denger ya, jadi staffnya juga sebagai moderator ya. Jadi bingung juga ya buat nanti pembagiannya. Itu aja sih masukan dari gue. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi buat kalian. Terus di sini juga kenapa tadi banyak yang bingung terkait masalah alur publikasi bener ya, alur publikasi. Soalnya di kalian sini menuliskan pada prahari H, menuliskan caption untuk setiap feeds Instagram BWB. Berarti Humas mencakup juga dari caption untuk feeds Instagram apa gimana? Coba dilihat terkait prahari H dari Humas. Job desk. Caption, gue baca di Preprop sih. Ini Humas bener Pak? Iya, Humas ini Kak. Di Preprop mungkin ya yang gue baca ya, soalnya disitu ada tulisannya bahwa setiap feeds dan Instagram BWBUI itu dilaksanakan oleh Humas gitu. Jadi mungkin di situ jadi bingung juga apakah dari Humas menentukan caption juga atau enggak. Oh iya, missnya mungkin di situ ya Kak. Soalnya emang kita kalau untuk PPT-nya sendiri kan pas kemarin pengeditannya juga emang biar cepat juga kita prioritasnya untuk PPT dulu. Mungkin di situnya lupa diganti pra-propnya, makanya kita dari PPDD juga minta maaf. Oke, baik. Jawab Kak. Untuk kemarin awalnya caption mau dipegang Humas, cuman dibalikin lagi ke Publi karena biar Publi lebih independen aja sih dalam mengatur kontennya, jadi Humas nggak megang caption lagi. Oke, iya ngomong. Ini jangan sebutnya soalnya di Preprop sama di PPT suka beda gitu, jadi takutnya yang penguji yang lain baca di Preprop ternyata di PPT beda gitu. Oke, next boleh di selanjutnya mungkin ada, kalau ada UKK selanjutnya mungkin coba dicek lagi. Terus kemudian di sini gue mau komentar terkait masalah strukturnya.
dari humas, struktur dari humas itu, oh ya, bukan humas, berarti dari publikasi. Dari publikasi itu nggak perlu ada garis koordinasi lagi. Ini masih banyak antara WPJ dengan staffnya itu perlu garis koordinasi juga. Jadi udah ada garis komando dan ada juga garis koordinasi. Jadi untuk gue sudut pandang gue, garis komando itu udah membawahi garis koordinasi. Jadi yang bagus mungkin dari situ nggak perlu dibuat garis koordinasi lagi. Dan terkait masalah publikasi yang megang media partner, benar ya? Dari kalian kan di sini ada yang follow-followan sama media partner. Nah, kalau misalnya dari fungsionaris yang nggak nge-follow, bagaimana cara kalian untuk menyuruh dia untuk nge-follow? Halo? Oke, ini kakak nanyain untuk oke. Kalau untuk biar para fungsionaris nge-follow, memang kita di grup BBB sendiri kita nanti ada kasarnya list untuk bagi yang sudah nge-follow media partner ini, dan kalau belum juga di-follow dan belum mengisi list, kita akan PC kasarnya gitu kak. Secara personal kasarnya. Nggak ada sanksi berarti ya dari situ ya? Karena kita emang bisa dibilang kalau terlalu banyak sanksi juga nanti orang jadi enggan gitu kira-kira kak. Yang penting di follow up terus saja. Oke, gue setuju dengan tanggapannya. Mungkin kalau dari sudut pandang kalian cukup baik untuk dan efektif buat follow up terus, gue setuju. Terus mungkin buat publikasi ada pertimbangan staff yang nambah gitu ya kalau misalnya hybrid. Itu mau mastiin lagi nih, kan kemarin sempat dibahas juga perahu kakak. Nambahnya itu gimana? Apakah ada close track tersendiri atau gimana? Sekarang udah ada perubahan lagi? Kalau dari ininya ini emang masih sama ya sama pra UKK ya. Untuk staffnya, maksudnya penambah staffnya memang ada satu untuk skema hybrid, karena bakal ada ini ya untuk live stream dan ya terutama buat live streamnya ini gitu loh. Kira-kira kayak gitu kak, itu kenapa pertimbangannya? Caranya nyari satu staff itu masukinnya gimana? Oke, kalau caranya sendiri kita emang itu nanti di rekrutmen, dan dari situ bakal ada mau publikasi atau dokumen, nanti dilihat dari kebisaan staffnya pas lagi rekrutmen, bakal ada pertanyaan-pertanyaan apakah staff ini lebih lebih bisa di bidang ini atau di bidang ini, kasarnya kayak gitu kak. Dari situ nanti kita milah. Oke, berarti kemungkinan besar dari hasil rekrutmen staff itu nanti pertimbangannya buat rekomen lagi, buat masukin rekomen yang sebelumnya gitu ya? Iya, benar kak. Gue mau saran dari gue pribadi, dipastikan aja, yang gue takut nanti dengan rekrutmen kembali itu lagi mempengaruhi kinerja yang lain. Saran gue pribadi. Terus juga buat dokum, berarti udah nyiapin fasilitas semua terkait dokum ya? Iya, benar. Oke, terus ya yang tadi lagi di sini banyak banget format prop yang mulai yang nggak sesuai, coba diperhatikan lagi. Oke, buat EPDD udah cukup. Gue mau ke PSDM. Nah, di PSDM ini masih sama, garis strukturnya membingungkan menurut gue, dan itu seharusnya nggak usah dimasukin lagi. Terus juga pada contingency plan-nya nih, di sini kurangnya komunikasi yang baik antar fungsionaris BBB 2022. Gimana cara kalian untuk meminimalisir adanya kurangnya komunikasi di sini? Soalnya yang gue lihat dari contingency plan-nya, yang sebelah kiri, itu 4, yang tindakan pencegahannya 1, 3. Apakah sudah menjawab dari 3 itu untuk kurangnya komunikasi? Oke, Kak, makasih pertanyaannya. Untuk kurangnya komunikasi sendiri, di sini kita lebih kayak ke ngomong dari awal sih, kayak kalau ada apa-apa di grup aja gitu. Jadi biarin nggak satu orang tahu, tapi yang lainnya nggak tahu gitu sih.
apakah itu membantu untuk meminimalisir komunikasi? Membantu juga, terus juga kita bakalan sosialisasi lagi nih ke setiap BPH divisi untuk lebih menanamkan komunikatif ke setiap staff-staffnya. Jadi setiap PPH-nya menginformasikan segala kebutuhannya itu di grup. Soalnya Iya, sejauh pengalaman ini bahwa nanti ada bakal grup sendiri buat staff juga, nanti buat BPH-nya sendiri juga ada grupnya lagi. Jadi yang gue takut di sini nanti ada malah banyak miss gitu loh antara grup yang utama sama grup yang sendiri-sendiri gitu loh. Jadi coba diperhatikan lagi terkait masalah komunikasi ini, dan juga ada nggak sih dari kalian kemungkinan untuk kirim afeksi itu atau apresiasi kepada staff-staff dari internal BUI 2022? untuk afeksi sendiri udah ada pemikiran, cuman belum matang banget sih Kak. Nanti tuh bakal kita breakdown lagi. Afeksinya apa? Afeksi sebenarnya apresiasi kayak enggak selalu barang atau apa, yang penting kayak ucapan dari kita panjang kayak lebar atau editan sederhana gitu kita kirim ke staffnya kayak gitu. Oh, itu gambarannya ya. Ya itu juga sebenarnya cukup baik juga untuk meningkatkan bonding ya antara setiap staff sama BPH-nya. Sebenarnya ya dari kait bonding juga itu sebenarnya agak ribet juga buat masalah bonding karena ya menyesuaikan lagi kebutuhan antara waktu dan pelaksanaannya juga akan disesuaikan lagi dengan antara staff dan segala macam. Oke, dari sini gue udah cukup jelas semua terkait SDM dan PDD, dan juga gue mau terima kasih juga buat kalian untuk mempersiapkan dari ProKK dan UKK ini udah cukup banyak perubahan, dan ya coba diperlengkap lagi terkait PPT sama prepotnya, tolong dirapihin aja, dan terus semangat. Sama lagi saran gue, jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih, balik ke moderator. Ya baik, terima kasih Joero atas saran dan masukannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir ya, karena berhubung juga Arif belum join karena masih ada kendala juga. Jadi kita bakal lanjut ke sesi terakhir, di mana sesi presentasi ini akan dilanjutkan oleh bidang event, terus operasional di sini divisi logistik dan juga divisi Avalpress. Untuk urutannya, divisi